Shalom, keluarga GPDI Kasih Persaudaraan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita ikuti beberapa informasi untuk minggu ini. Mengingat pentingnya komunikasi di kondisi sekarang ini, maka Bapak, Ibu, Saudara dapat menyimpan nomor admin gereja untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai gereja. Menyikapi pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi, mari kita bersama-sama bergerak memberkati sesama. GPDI Kasih Persaudaraan dengan dukungan donasi dari jemaat telah turut mengambil bagian meringankan beban ekonomi jemaat yang terkena dampak COVID-19. Seperti pada tanggal 6 April 2020 dalam bentuk penyaluran paket sembako. Pada tanggal 16 April 2020 dalam bentuk multivitamin serta telur bagi anak-anak sekolah minggu. Bagi Anda yang ingin terlibat untuk memberi bantuan berikutnya, di mana dalam waktu dekat ini, gereja akan kembali membagikan sembako. Dapat memberikan melalui nomor rekening gereja berikut ini. Dengan menuliskan keterangan untuk ungkapan kasih, lalu mengirimkan bukti transfer ke nomor admin gereja sebagai konfirmasi. Demikian informasi untuk minggu ini. Dan sekarang, saatnya kita mengikuti ibadah online bersama-sama. Tetap sehat, tetap kuat, dan mari kita saling mendukung. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau
adalah minggu terakhir dari tema kita di bulan April, yaitu tentang iman. Saya berharap dan berdoa kita semua diberkati. Bagi kehidupan saya pribadi, pembelajaran tentang iman sangatlah menolong. Tatkala lemah, iman membuat saya kuat kembali. Tatkala terpukul, iman membuat saya mampu berdiri. Tatkala ingin berhenti, iman memacu saya terus berlari di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, setelah mempelajari iman, saya mulai menemui, mengamati, dan menyimpulkan ada beberapa golongan orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang terlihat menggebu-gebu dengan iman. Namun sayangnya, iman yang dimiliki hanya sebatas emosional saja. Biasanya kata-kata yang digunakan, "Kamu harus mengimaninya dong," atau "Aku imani saja." Itu bukanlah iman, dan kita sudah mempelajarinya melalui renungan pada tanggal 5 April. Atau hanya persetujuan mental saja, yaitu orang Kristen yang membaca firman Tuhan dan menyetujui kebenarannya, tapi hanya dalam level pikiran saja. Ciri-ciri orang Kristen dengan iman yang masih bermain di level emosi maupun pikiran, dia bisa berapi-api dalam sekejap, namun juga bisa hangus terbakar dalam sekejap pula. Nah, saya sudah sering menyampaikan hal ini dan menyebutnya dengan Kristen Halilintar. Ya, halilintar, permainan anak yang ada di Dufan. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba? Saya pernah, seru dan tidak terlupakan. Lalu apa yang saya maksud dengan Kristen Halilintar? Saat berada di atas, orang Kristen Halilintar merasa dirinya sangat dekat dengan surga. Mungkin tinggal selangkah lagi dapat menyentuh Tuhan. Tiba-tiba menjadi sangat rajin berdoa, membaca Alkitab. Tingkahnya menjadi sangat rohani, imannya menggebu-gebu. Namun sayangnya permainan halilintar tidak selalu ada di atas. Justru ketika sudah mencapai puncaknya, kereta siap diterjunkan ke bawah. Dan itulah yang terjadi pada Kristen Halilintar. Dalam waktu sekejap semua bisa berubah. Tiba-tiba dia merasa Tuhan sangat jauh. Tidak lagi berselera untuk membaca Alkitab dan keinginan untuk berdoa melayang. Tingkahnya berbalik, imannya kandas seolah tanpa bekas. Nah, saya berdoa kita semua bertumbuh dan tidak masuk dalam golongan ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kehidupan Kristen yang labil dan dampaknya sangat melelahkan, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, orang Kristen yang dalam tanda kutip sangat berhati-hati dengan iman. Biasanya kata-kata yang digunakan, "Udahlah, gak usah aneh-aneh. Nanti kalau yang diharapkan gak kesampaian malah jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan." Mereka sangat mengkhawatirkan resiko dari iman dan memilih mengambil posisi aman. Bersyukur aja lah dengan apa yang ada hari ini. Toh semua Tuhan sudah atur, pasrah aja. Jangan salah paham ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak menentang bersyukur loh. Bahkan saya pernah mengkhotbahkan bahwa bersyukur merupakan perintah dari Tuhan. Namun disayangkan bagi beberapa orang, bersyukur seringkali disalahartikan menjadi sebuah dalih untuk tidak mau melangkah keluar dari zona nyaman. Orang Kristen golongan ini cenderung puas dengan dirinya sendiri dan mengalami stuck. Pertumbuhan rohaninya mandek dan datar saja. Nah, di dalam Hakim-Hakim pasal 6 menceritakan kisah Gideon. Selama zaman Gideon, orang Israel ditindas oleh orang Midian yang akan datang dan mengambil semua makanan orang Israel. Gideon mengirik gandum di balik tempat pemerasan anggur supaya ia tidak terlihat oleh musuh. Ia bersembunyi dan mencoba menumbuk sedikit gandum agar ia bisa memiliki sesuatu untuk dimakan. Ayat 12 mengatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." 13, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami,
Mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda dari antara kaum keluargaku. Mari berhenti sejenak untuk merefleksikan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkinkah kita memiliki kemiripan dengan Gideon? Kita sering mendengar firman Tuhan berkata, engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Namun kita juga bertanya, kalau betul Tuhan menyertai aku, mengapa segala hal ini menimpa aku? Di manakah keajaiban yang pernah dilakukan Tuhan yang diceritakan oleh Alkitab? Keadaan seperti ini seringkali membuat kita tanpa sadar masuk kepada golongan orang Kristen yang takut untuk percaya. Sudahlah, memang ini sudah jalan Tuhan untuk saya, memang sudah nasib saya, memang sudah takdir saya, jalani sajalah, pasrah saja. Namun tidak demikian dengan Gideon. Dia telah lelah hidup di bawah penindasan musuh. Ia benar-benar menginginkan yang terbaik dari Allah. Setelah meminta tanda, Gideon bangkit dan melangkah dalam iman. Meskipun diawali dengan perasaan takut, namun Gideon berani mengambil sikap, merobohkan mezbah Baal dan patung berhala yang ada di dekat mezbah tersebut, lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban di atasnya. Gideon berani mengambil keputusan mengurangi jumlah pasukan yang semula berjumlah 32.000 orang menjadi hanya 300 orang untuk melawan 135.000 orang tentara musuh. Bayangkan, ia pun berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan, menyerang pasukan Midian dan mengalami kemenangan. Mungkin tekanan dan masalah kehidupan membuat kita seperti Gideon. Ketika firman Tuhan datang kepada kita dan memberikan pengharapan, kita berkata, mungkin itu buat orang lain, aku ini siapa? Aku bukan orang pandai, aku bukan orang kaya, aku gak bisa apa-apa, dan aku bukan siapa-siapa. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, tidak peduli betapapun buruknya situasi Anda, dalam pandangan Tuhan, Anda adalah pahlawan. Masalahnya kembali lagi, beranikah Anda percaya? Jika Anda percaya, sama seperti Gideon, Anda harus mulai bangkit dan melangkah dalam iman. Dan yang ketiga adalah orang Kristen yang hidup dalam iman sejati. Mereka saya sebut pahlawan-pahlawan iman yang telah mengukir sejarah, mendobrak dan membawa terobosan. Mereka berani mengambil resiko yang sangat besar untuk mempertahankan imannya. Di dalam Alkitab sangat banyak tokoh-tokoh yang bisa disebut sebagai pahlawan iman. Kisah 12 pengintai yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 14, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sangat sering mendengarnya, itu sebabnya saya tidak akan mengulanginya. Sementara seluruh bangsa melihat kenyataan bahwa musuhnya adalah orang-orang raksasa, Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bisakah Anda membayangkan jika berada di dalam posisi Yosua dan Kaleb? Mungkin inilah yang terjadi. Seluruh jari dari semua orang Israel yang hidup pada masa itu tertuju kepada Anda, menuding kepada Anda dan berkata, jangan sok beriman,
Jangan sok rohani, lihat kenyataan. Saya merenungkan hal ini. Mungkin semua bangsa menyindir, mencibir, dan mengucilkan mereka. Betapa mengerikan. Wow, pernahkah Anda berpikir bahwa Yosua dan Kaleb membayar harga yang sangat mahal untuk bisa tetap berdiri di dalam imannya? Jika Anda berada di sana, sanggupkah Anda menerima resiko seperti Yosua dan Kaleb? Namun Yosua dan Kaleb memperoleh buah dari imannya, sementara semua bangsa harus mati di padang gurun karena ketidakpercayaan. Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Ajaib. Hari ini, apakah untuk berdiri di dalam iman Anda harus menghadapi orang-orang, bahkan mungkin orang terdekat, yang menudingkan jarinya kepada Anda dan berkata, jangan sok rohani deh, jangan sok beriman-imanan lah. Izinkan saya menguatkan Anda dan berkata, berdirilah teguh dan jangan goyah. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal ketiga. Mereka menghadapi sebuah tantangan dan diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, atau jika tidak, masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala? Alkitab menulis mereka memilih yang kedua. Ayat 17 dikatakan, jika engkau melempar kami ke perapian yang panas, Allah yang kami sembah menyelamatkan kami. Dan jika ia mau, ia juga dapat menyelamatkan kami dari kuasamu. Ayat 18, namun sekalipun Allah tidak menyelamatkan kami mau agar raja tahu bahwa kami tidak mau menyembah Allahmu. Kami tidak menyembah berhala emas yang engkau dirikan. Itulah jawaban iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja saat mereka terancam dilempar ke perapian yang panas. Mereka percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan. Luar biasa, bukan? Yang saya ingin garis bawahi untuk kita perhatikan bersama-sama adalah pada ayat 18, di mana mereka menyatakan, sekalipun Allah tidak menyelamatkan kami mau agar raja tahu bahwa kami tidak mau menyembah Allahmu. Kami tidak menyembah berhala emas yang engkau dirikan. Merenungkan pernyataan tersebut, saya mendapati yang pertama, mereka siap mengambil resiko iman sampai kepada kondisi terburuk sekalipun, yaitu jika Allah tidak menyelamatkan, mereka siap untuk dibakar hidup-hidup. Yang kedua, mereka memilih untuk mati dalam keadaan percaya daripada hidup dalam ketidakpercayaan. Wow, namun lihatlah, Tuhan selalu menghargai iman dari umatnya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Wow, luar biasa. Akhir dari kisah ini, mereka bukan hanya diselamatkan dari api, namun mereka bahkan mendapatkan promosi ilahi. Mereka mendapatkan sebuah kedudukan yang lebih tinggi. Banyak orang Kristen ingin hidup dalam iman, namun takut, tidak siap dengan resikonya. Mereka berpikir, iya kalau firman Tuhan benar-benar terjadi, kalau enggak bagaimana? Beberapa orang Kristen takut untuk mengakui penebusan kesembuhan di kayu salib. Ya kalau sembuh, kalau enggak bagaimana? Mending pasrah aja lah,
Sakit nggak apa-apa lah, umum kok, daripada nanti kecewa. Jika iman Anda adalah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, Anda akan berkata, aku percaya Yesus yang aku sembah menyembuhkan aku. Namun, sekalipun Ia tidak menyembuhkan aku akan tetap percaya bahwa Ia adalah Jehovah Rafa, Allah Sang Penyembuh. Atau ada beberapa orang Kristen yang takut untuk mengakui penebusan dari kutuk kemiskinan di kayu salib. Iya, kalau Tuhan buka jalan, kalau Tuhan memberkati, kalau tidak bagaimana? Mending pasrah sajalah dengan apa yang ada daripada nanti kecewa. Jika iman Anda adalah iman Sadrak, Mesak, Abednego, Anda akan berkata, aku percaya Yesus yang aku sembah memberkati aku. Namun, sekalipun Ia tidak memberkati aku akan tetap percaya bahwa Ia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Saya percaya inilah jenis iman yang Tuhan inginkan untuk kita miliki hari-hari ini. Iman yang bertahan sekalipun Tuhan belum menolong atau menjawab doa kita. Sekalipun kita harus melewati berbagai macam api persoalan. Sekalipun kita disalah mengerti, kita dihianati oleh orang-orang terdekat kita. Sekalipun kita dianiaya oleh teman-teman kita. Sekalipun penyakit kita belum tersembuhkan. Sekalipun keluarga kita belum dipulihkan. Dan kabar baiknya, Allah selalu menghargai iman orang percaya. Di dalam Markus 5 ayat 28, Yesus menghargai iman wanita pendarahan 12 tahun ketika ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Matius 8 ayat 10-13, Yesus menghargai iman seorang perwira yang meminta kesembuhan bagi hambanya dan berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Matius 9 ayat 2-7, Yesus menghargai iman orang lumpuh yang dibawa kepadanya dan berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tuhan juga menghargai iman Daud ketika Daud berkata kepada Goliat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memperhitungkan iman orang percaya. Kita baca di dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Belum selesai, ayat ini melanjutkan dengan kabar sukacita bagi kita semua. 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita telah percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
Bapak Ibu Saudara, Allah bukan hanya memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran, tetapi juga iman kita yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Menutup renungan hari ini dan tema iman di bulan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jika Bapak Ibu Saudara merasa dibangun dengan pembelajaran iman selama bulan ini disampaikan melalui YouTube, saya menyarankan lakukanlah repetisi, pengulangan kembali untuk dapat mengingatkan kita semua. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah dan teruslah memelihara iman dengan mata tertuju kepada Yesus sampai kita semua dapat mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir, karena telah tersedia hadiah, yaitu mahkota kehidupan dan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, dalam sebulan ini kita sudah belajar sama-sama tentang iman. Mari kita gunakan perisai iman di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan yang besar. Berdoa biar setiap kami, seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan, memiliki iman yang tidak menyerah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan. Saat ini berkati setiap umat-umat Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Tiap masalah, kesulitan, tantangan di tangan Tuhan, Engkau akan membuka jalan. Engkau siapkan jalan keluar yang terbaik, dan kemenangan Engkau berikan kepada setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan aku tak pernah sendiri, selalu